Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanaskia Asifa, NPM 2018-31025 dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme dari vitamin E. Vitamin E itu sendiri adalah vitamin yang termasuk ke dalam vitamin larut lemak. Vitamin ini berperan sebagai antioksidan. Jadi vitamin ini dapat menghentikan reaksi yang berasal dari radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Vitamin E ini terbagi menjadi dua, yang pertama tocopherol dan tocotrienol. Jadi vitamin E yang tocopherol ini dibagi menjadi 4 jenis lagi, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Sifat vitamin E itu paling besar bersumber di minyak. Jadi jika kita mengkonsumsi minyak sudah dapat vitamin E dari minyak tersebut. Sifat vitamin E yaitu stabil terhadap suhu, alkali, dan asam. Kemudian vitamin E ini termasuk ke dalam jumlah gugus metil. Vitamin E rusak bila bersentuhan dengan minyak yang tengi, timah, dan besi. Fungsi dari vitamin E itu sendiri, yang pertama adalah vitamin E sebagai antioksidan. Kemudian vitamin E dapat menjaga stabilitas kesehatan tubuh. Dan vitamin E juga dapat mempertahankan bioaktivitas sel. Masalah kesehatan terkait vitamin E. Jadi jika kita kekurangan dan kelebihan vitamin E juga tidak baik bagi tubuh. Jika kita kekurangan vitamin E maka dapat menyebabkan miopati. Miopati itu sendiri adalah kelainan pada otot. Yang kedua yaitu anemia, kekurangan sel darah merah. Lalu neuropati. Neuropati itu gangguan pada saraf, bisa menyebabkan nyeri. Dan jika kelebihan vitamin E juga dapat menimbulkan keracunan. Penyakit yang ditimbulkan akibat kelebihan vitamin E, yang pertama yaitu dapat memicu resiko osteoporosis, kemudian dapat memicu pembengkakan di bibir, lidah, dan wajah, lalu dapat mengurangi sistem imun. Jadi jika kita kelebihan vitamin E juga tidak baik bagi tubuh. Ini adalah metabolisme dari vitamin E, yang dimana makanan yang kita makan yang mengandung vitamin E akan diserap ke dalam usus halus. Kemudian vitamin E ini akan diangkut dari usus menuju ke lokasi lain. Vitamin E yang sudah sederhana dia akan langsung menuju ke jaringan tubuh. Sedangkan vitamin E dalam bentuk protein dan vitamin E dalam bentuk non-protein masih akan diproses terlebih dahulu. Vitamin E dalam bentuk protein dia akan menuju ke hati. Lalu hati akan menghasilkan FLDL yang akan dilepaskan melalui aliran darah. FLDL ini masuk ke dalam lemak jahat. FLDL akan ditambah dengan vitamin E, maka dia akan menjadi HDL. HDL adalah lemak baik. Kemudian akan ditambah lagi dengan vitamin E, kemudian terjadilah proses lipoprotein lipase, maka langsung menjadi tocopherol. Jadi vitamin E dalam bentuk protein tadi akan menjadi tocopherol. Lalu vitamin E yang dalam bentuk non-protein ini akan disederhanakan juga menjadi tocopherol. Setelah menjadi tocopherol, tocopherol ini akan menuju ke dua tempat yang dimana tocopherol ini akan menuju ke jaringan tubuh. Dan yang kedua, tocopherol ini akan diproses lagi. Tocopherol akan direduksi menjadi quinon. Lalu quinon ini akan dioksidasi menjadi hidroquinon. Setelah itu, setelah menjadi hidroquinon, lalu akan menuju ke dua tempat lagi. Hidroquinon yang ditambah dengan beta oksidasi akan menuju ke urin, akan menjadi urin. Lalu hidroquinon yang ditambah dengan asam glukuronat dia akan menuju ke empedu. Yang mengandung vitamin E. Vitamin E tadi kan sudah saya sebutkan bersumber dari minyak dan juga ada dari makanan. Sini saya menyebutkan 5 makanan yang mengandung vitamin E saja. Yang pertama yaitu terdapat pada almond. Per 100 gram almond itu mengandung 25,63 mg. Jadi kacang almond ini bagus untuk antioksidan. Lalu terdapat pada biji bunga matahari, per 100 gramnya itu mengandung 25,17 mg. Kemudian terdapat pada kacang, yaitu per 100 gramnya mengandung 4,93 vitamin E. Ini kacang ini bagus untuk sistem imun. Lalu ada di alpokat sebanyak 2,07 mg.
alpukat ini dapat mengatasi inflamasi, lalu terdapat pada bayam yaitu sebanyak 2,03 mg vitamin E. Jadi itu tadi penjelasan saya tentang metabolisme vitamin E. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.